Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, Naila, Indonesia kan terkenal tidak pernah mati gaya untuk berinovasi ya, terutama pasca pandemi ini karena banyak yang work from home, jadinya banyak inspirasi-inspirasi yang dijalankan masyarakat kita. Ya, inspirasi kali ini pemirsa, sudah 4 bulan lamanya sekolah di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini diliburkan akibat pandemi. Nah, akibatnya banyak orang tua yang merasa jenuh dan mulai kewalahan mengajak anak-anak mereka atau mengajarkan anak-anak mereka di rumah. Bukan hanya orang tua, tapi anak-anaknya juga mengalami rasa jenuh. Betul, atas dasar inilah sebuah lembaga rumah belajar bersama atau RBB yang aktif mengajar anak-anak dari berbagai tingkatan ini akhirnya membuka kelas belajar. Jangan khawatir karena kelas ini tetap memberlakukan protokol kesehatan. Ya, kelas dari RBB ini selalu dimulai dengan mencuci tangan dan pemeriksaan suhu badan. Siswa pun diharuskan memakai masker dan face shield. Jumlah anak-anak pun dibatasi maksimal 8 orang untuk 1 orang pengajar. Selain itu juga tidak ada waktu istirahat sehingga selama 1 jam kelas hanya fokus belajar. Ya, begitu saja. Jadi namanya rumah belajar bersama ya. Langsung saja pemirsa kita berbincang dengan direkturnya nih, ada Zulkarnain Patwa, direktur dari RBB. Selamat siang Pak Zulkarnain. Selamat siang Mbak Naila. Ya Pak, ini pertimbangannya apa Pak? Akhirnya membuka rumah belajar bersama atau RBB ini Pak, melakukan proses belajar mengajar secara tatap langsung kepada anak-anak. Ya, pertama adalah permintaan orang tua yang selama masa pandemi ini memang tidak ada kegiatan belajar yang cukup efektif karena sebahagian dari mereka mengalami keluhan sulitnya mendidik anak-anak mereka sendiri di rumah. Dan yang kedua adalah proses belajar luring yang di kota ataupun di desa-desa, belajar daring itu online ataupun luring yang ada di desa-desa itu kurang berjalan dengan efektif. Dari hasil pertemuan tersebut, kami berdiskusi juga dengan guru dan melakukan rapat dan mengambil kesimpulan bahwa kita harus mempunyai langkah alternatif turut membantu menyelesaikan persoalan pendidikan kita di Indonesia, minimal di daerah. Ya, jadi di sana rupanya proses pembelajaran daring kurang efektif karena berbagai penyebab ya. Pak, jadi satu kelas ada 8 anak dengan 1 guru. Jadi total sudah ada berapa siswa dan mereka dibagi dalam berapa kelas, Pak? Di sini kami ada 7 orang guru, rumah belajar punya 7 orang guru dan rata-rata biasanya 8, 5. Dan memang sudah kebiasaan kita untuk mendidik bukan dalam jumlah yang besar. Karena yang untuk mencapai pendidikan yang berkualitas itu bukan jumlah massa, tetapi efektivitas transfer pengetahuan itu ke setiap siswa. Oke, Pak Zulkarnain, penerapan protokol kesehatannya seperti apa Pak? Dan mengedukasi anak-anak agar kemudian belajar secara aman di tengah pandemi seperti saat ini bagaimana? Ya, seperti yang telah diambil videonya Metro, setiap anak sebaiknya cuci tangan, dites dengan alat pengukur kesehatan itu suhu panas dan setiap berjarak ada face shield untuk belajar. Jadi standar yang kami tahu seperti itu, sehingga itu yang kami jalankan dan orang tuanya juga memantau biasanya dan mempersiapkan air minum dan lain-lain sebagainya, kebutuhan makan semuanya mereka siapkan. Jadi tidak ada waktu keluar main, semuanya belajar semua aktivitas selesai di situ. Ya, karena memang tidak ada waktu istirahat, jadi anak-anak fokus belajar, setelah itu langsung pulang bersama orang tuanya, begitu ya Pak ya. Nah, soal materi pembelajarannya Pak, jadi siswa-siswanya ini tingkatan kelas berapa saja, lalu materi yang diberikan materi apa saja? Kalau di rumah belajar, karena Alhamdulillah ada anak S1, ada anak S2, Master, jadi melalui pengetahuan dasar hingga pengetahuan tingkat tinggi pun sekalipun kita terima, baik dalam hal pelajaran bahasa Inggris, matematika, sampai pelajaran TOEFL pun ada. Respon dari anak-anak Pak yang selama ini melakukan kegiatan belajar secara daring, akhirnya bisa bertatap muka langsung dengan guru dan juga teman-teman mereka seperti apa? Wah, sangat bahagia Mbak, kita sangat senang, orang tua sangat bergembira. Karena kita tahu bahwa tingkat kebosanan mereka
kebosanan mereka sangat tinggi. Dengan adanya kegiatan kita ini ramai orang yang mau belajar, tetapi bagaimanapun juga kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah dengan batasan jumlah siswa. Dan kebahagiaan juga bagi rekan-rekan. Ya, soal pemerintah tadi, ini kan tetap menggunakan protokol atau menerapkan protokol kesehatan. Koordinasi dengan otoritas tempat pemerintah seperti apa? Tanggapannya juga seperti apa? Kalau di pemerintah, maksudnya pemerintah daerah ya? Iya. Ya. Pemerintah daerah sudah mengeluarkan pernyataan membolehkan aktivitas, tetapi aktivitas kegiatan di masyarakat. Namun keputusan untuk menjalankan membuka sekolah itu belum terjadi sampai sekarang. Baik, baik. Terakhir Pak, bagaimana tanggapan orang tua yang mungkin masih tidak setuju dengan adanya rumah belajar bersama ini atau masih khawatir anak-anaknya ketika berangkat ke sana, seperti apa Pak? Rumah belajar membuka atas dasar keinginan orang tua. Jadi aspirasi masyarakat, dan juga kita membaca bahwa persoalan kemiskinan intelektual itu harus kita atasi dalam kepungan isu pandemi ini. Jadi sebuah inisiatif dari rumah belajar dan orang tua untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar, yaitu pengetahuan. Tidak boleh pengetahuan itu berhenti hanya karena isu pandemi. Kami percaya bahwa Indonesia harus terbebas dari kemiskinan intelektual, sehingga kita mengambil langkah seperti ini. Langkah yang cukup berani, dan saya kira ini tidak melanggar aturan dari pemerintah, karena kami sudah membaca aturan dari pemerintah pusat hingga daerah. Baik, semoga ini bisa terus berkembang ya Pak, sehingga pendidikan anak-anak kita bisa terus dikembangkan juga walaupun di tengah pandemi. Terima kasih Pak Zulkarnain Patua, Direktur RBB, sudah berbagi cerita dari Bulukumba.